Hey ho Pop Gengs! Cepat atau lambat, alat transportasi yang sering kamu gunakan bakal mengalami kerusakan, ya kan? Bahkan nih pada akhirnya akan pensiun alias nggak bisa lagi difungsikan. Dan pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kemana akhirnya alat transportasi umum yang nggak layak operasi tersebut disimpan? Nah kali ini, Daftar Populer bakal sajikan sejumlah tempat peristirahatan terakhir alat transportasi. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu ya. Support kami, dan bersama kita terus berbagi info menarik dari Daftar Populer. Amark, Arizona. Tahu nggak sih Pop Gengs, jumlah pesawat komersial Amerika Serikat saat ini nggak kurang dari 220.000. Wow! Nah, beberapa tahun ke depan, sejumlah pesawat tersebut tak layak terbang lagi. Lalu, dikemanakankah burung-burung besi itu nantinya? Nah, pesawat-pesawat yang sudah purna tugas di Amerika bakal ditampung di Aerospace Maintenance and Regeneration Group atau AMARC. Ini adalah pangkalan udara yang terletak di Davis Mountain, Tucson, Arizona. Terdapat kurang lebih 4.000-an pesawat rongsokan yang terparkir rapi di lahan yang luasnya setara dengan 1.430 buah lapangan sepak bola ini. Tempat tersebut dipilih karena wilayahnya berupa tanah kering dan keras, sehingga dianggap cocok untuk menjaga keawetan pesawat. Nah, uniknya lagi, otoritas AMARC memberikan kesempatan bagi pelancong yang ingin melihat secara dekat kuburan pesawat tersebut. Wah, keren juga tuh ya jadi lokasi priwet. Gandhani Rock, Pakistan. Kalau kapal laut yang udah pensiun, diapakan ya? Apa ditenggelamkan seperti perintah Bu Susi? Nah ternyata Pop Gengs, armada kapal laut yang sudah nggak beroperasi lagi bakal dihancurkan dengan cara dibongkar lalu dipotong-potong. Kota Gandhani yang terletak di pinggiran Karachi, Pakistan merupakan salah satu tempat penghancuran kapal terbesar di dunia. Gak kurang dari 100 kapal dihancurkan di tempat tersebut setiap tahunnya. Nah, para pekerja yang jumlahnya 6.000 orang membutuhkan waktu setidaknya 30-40 hari untuk membongkar sebuah kapal tanker yang berukuran besar itu. Terus kalau udah dipotong-potong, besi-besi bekas tersebut diapain lagi ya? Ditimbang. Stasiun Kereta Purwakarta. Buat yang pernah naik kereta Jakarta-Bandung ataupun sebaliknya pasti deh nggak asing dengan Stasiun Purwakarta. Nah, di sekitar stasiun tersebut terdapat kuburan kereta api kan? Kuburan kereta api ini menyimpan 500 lebih gerbong kereta. Wow, banyak juga ya. Gerbong tersebut sudah tidak difungsikan karena perannya digantikan oleh KRL Commuter Line. Nah, gerbong-gerbong ini ditumpuk rapi layaknya buku. Susunannya yang terlihat epik membuatnya sering banget dijadikan lokasi foto dan syuting film. Jangan-jangan kamu salah satunya nih yang udah pernah foto di tempat itu. Ayo ngaku. Chittagong, Bangladesh. Negara kembaran India ini rupanya juga punya tempat peristirahatan terakhir bagi kapal laut yang tak lagi dioperasikan. Tepatnya di Chittagong, kota bagian selatan Bangladesh. Kurang dari 200 kapal berukuran raksasa berlabuh di pantai Chittagong setiap tahunnya, yang kemudian dihancurkan di Chittagong Shipbreaking. Galangan perusak kapal terbesar kedua di dunia ini sudah beroperasi sejak tahun 1969. Meski bisnis penghancur kapal ini mampu meraup untung puluhan juta dolar setiap tahunnya, namun nggak mampu membuat masyarakat di sekitar sana jadi sejahtera. Karena pasalnya nih, sekitar 150.000 buruh pekerja cuma diupah Rp76.000 untuk 14 jam per harinya. Duh, kasihan banget ya. Central Aerodrome, Rusia. Negeri vodka ini juga merupakan salah satu negara yang memiliki pekuburan pesawat. Namanya Central Aerodrome yang berlokasi di sekitar Bandara Kodinka. Gak hanya pesawat komersil, tempat ini juga menampung beberapa helikopter dan pesawat militer yang gak aktif lagi. Namun sayang, area tersebut ditutup oleh pemerintah kota dan tak diperkenankan untuk menampung pesawat rongsokan lagi. Alasannya, karena daerah tersebut sangat dekat dengan pusat bisnis dan perumahan. Sehingga pemerintah Rusia pun memindahkan kuburan pesawatnya ke wilayah Alyanovsk dan Kazan. Châtillon, Belgia. Kawasan hutan di Châtillon, Belgia Utara ini dijadikan sebagai parkiran mobil-mobil tua.
Sejarah menyebutkan bahwa 500-an unit mobil tersebut merupakan milik pasukan Amerika Serikat yang bertugas di Belgia saat Perang Dunia Kedua berlangsung. Setelah perang mereda, para pasukan ini ditarik pulang ke Amerika Serikat tanpa membawa pulang mobilnya lantaran biaya pengiriman yang sangat mahal. Akhirnya mereka pun dengan sukarela meninggalkan mobilnya di hutan tersebut dan jadilah seperti kuburan mobil hingga saat ini. Ya, mestinya dijual dulu lah baru balik. Bogor dan Ciputat. Tak hanya Purwakarta yang dijadikan kuburan kendaraan, tapi juga ada Ciputat dan Bogor. Bedanya, kedua kota ini menampung bis-bis Transjakarta. Tercatat 300-an bis dibiarkan terbengkalai dan ditumpangi ilalang di Jalan Raya Dramaga, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Rata-rata bis sudah dalam kondisi rusak parah dan tak layak lagi operasi. Sementara di Bogor hanya puluhan unit saja. Nah, katanya sih bis-bis ini belum diserah terimakan ke Pemprov DKI Jakarta karena terjadi pembatalan kontrak. Wah. Akibatnya di Popgengs, Pemprov DKI Jakarta harus merugi hingga 106 miliar rupiah. Duh, sayang banget ya tuh duit rakyat hanya jadi rongsokan. Uyuni, Bolivia. Pada abad ke-20, Uyuni merupakan kawasan pertambangan yang sangat berkembang, hingga dibuatlah jalur kereta api untuk mempermudah transportasi manusia dan hasil tambang. Sayangnya, pada tahun 1940, hasil tambang mulai surut, hingga puluhan rangkaian kereta itu dibiarkan terbengkalai di tempat tersebut. Nah, jadilah lokasi tersebut menjadi kuburan bagi kereta-kereta antik. RFFU Soekarno-Hatta. Rescue and Firefighting Unit atau RFFU Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng merupakan kuburan tanpa nisan. Tapi jangan salah, RFFU ini bukan kuburan manusia ya, tapi kuburan bangkai pesawat yang tak lagi bisa terbang. Menurut catatan Angkasa Pura II, tak kurang dari 40 bangkai pesawat bersemayam di lokasi tersebut, termasuk satu unit pesawat Borak tipe 737-200 yang menjadi penghuni pertama. Cuman ada 5 bangkai pesawat yang sulit dikenalin karena telah berlumut dan tertutupi sama rumput liar. Oh ya Popgengs, katanya nggak mudah masuk loh ke lokasi ini karena penjagaannya yang sangat ketat. Tapi kamu bisa melihatnya dengan jelas kok melalui jendela pesawat yang kamu tumpangi saat take off ataupun landing. Gimana, kamu udah pernah lihat kuburan pesawat itu? Alang Shipbreaking Yard, India. Mau tahu galangan penghancur kapal terbesar di dunia? Travelinglah ke India. Di sana itu terdapat kuburan terluas dan terbesar di dunia bagi kapal laut yang bernama Alang Shipbreaking Yard, India. Lokasinya itu berada di pesisir laut Gujarat, India. Nah, di tahun 2018, tercatat 253 kapal raksasa yang berakhir jadi potongan-potongan besi di tempat tersebut. Gak kurang dari 400.000 buruh tiap harinya yang berjibaku menghancurkan kapal yang sudah gak layak lagi operasi itu. Ya, asal jangan menghancurkan hatiku aja ya, Bang.